Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofika Munawwarah Husna, ingin menjelaskan tentang perwilayahan hewan di muka bumi. Perwilayahan di muka bumi. Ilmuwan kenamaan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace pada tahun 1867 melakukan penyelidikan tentang persebaran hewan di muka bumi. Wallace mengemukakan akan bahwa permukaan bumi dapat dibagi menjadi 6 kawasan. Pertama, hewan yang masing-masing ditandai dengan spesies yang unik. 6 kawasan tersebut adalah kawasan Nearktik, Palearktik, Ethiopia, Oriental, Neotropik, dan Australia. Masing-masing daerah memiliki ciri khas. Kekhasan ini disebabkan oleh faktor geografis, cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Fauna yang ditemukan di daerah Palearktik dan Nearktik adalah serupa, sehingga para pakar sering menyebutkan sebagai daerah Holarktik. Masing-masing daerah biogeografi tersebut mencakup sebagian besar daratan benua. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dipisahkan oleh suatu sawar atau rintangan. Penyebaran hewan berdasarkan luas cakupannya dapat dibedakan menjadi cakupan geografis, cakupan geologis, dan cakupan ekologis. Cakupan geografis yaitu daerah penyebaran yang meliputi daratan dan sistem perairan. Cakupan geologis, daerah penyebarannya meliputi daratan dan lautan di masa lampau. Cakupan ekologis adalah daerah penyebarannya dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Wallace dan Weber menjadi 3 wilayah bagian, yaitu bahwa Alfred Russel Wallace membagi wilayah Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat tersebut menjelaskan bahwa Alfred Russel Wallace membagi wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Garis Wallace membatasi antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber membatasi wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Fauna Indonesia bagian barat meliputi harimau, tabir, gajah, orangutan, anoa, badak, elang, dan jalak Bali. Fauna Indonesia bagian tengah disebut juga tipe perairan. Fauna juga menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, kuda sapi, monyet Sabah, beruang, tartisius, sapi, dan benteng. Terdapat juga reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di wilayah ini antara lain yaitu biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan berbagai jenis burung yang ada di wilayah ini antara lain maleo, kakatua, nuri, rangkong, dan burung dewata. Fauna Indonesia bagian timur antara lain kanguru, beruang, walabi, landa irian, kuskus, kanguru, pohon, dan kelelawar. Ada juga reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Sementara berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini antara lain burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Selanjutnya yaitu fauna kepulauan Indonesia. Fauna kepulauan Indonesia merupakan 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan terbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi disebabkan oleh garis Wallace membagi Indonesia menjadi 2 area, yaitu zona geografi Asia yang dipengaruhi oleh fauna Asia dan zona geografi Australia dipengaruhi oleh fauna Australia. Pencampuran fauna Indonesia juga dipengaruhi oleh ekosistem yang beragam, diantaranya pantai, bukit pasir, muara, hutan bakau, dan terumbu karang. Keragaman fauna di Indonesia dan penjelasan secara geologi bahwa geologi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pernah menjadi satu dengan benua Asia yang menyebabkan fauna di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan hampir sama dengan yang ada di benua Asia.
Dari peta digital persebaran fauna, garis Welch ditunjukkan dengan garis warna merah, sedangkan garis Weber ditunjukkan dengan garis biru. Garis Welch merupakan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Garisan Weber merupakan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu Suaka Margasatwa. Pengertian Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan atau keanekaragaman. Jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Sementara definisi singkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Suaka Margasatwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Adapun peraturan saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Tujuan pembentukan kawasan konservasi. Adapun tujuan pembentukan kawasan konservasi ini adalah sebagai berikut. 1. Memiliki satwa dari ancaman perburuan. 2. Melestarikan satwa agar bisa bertahan hidup sesuai habitat asli. 3. Mengembangbiakan dan satwa tertentu agar tidak punah. 4. Sebagai tempat konservasi hewan. 5. Melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan. 6. Sebagai sarana penelitian. 7. Sebagai sarana ilmu pengetahuan dan pendidikan. 8. Menunjukkan budidaya dan rekreasi. Dan 9. Merupakan aset negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu manfaat pembentukan salah satu jenis hutan konversi ini adalah sebagai berikut. 1. Jaminan hidup merdeka bagi satwa-satwa tertentu. 2. Sebagai rumah bagi satwa. 3. Keselamatan terhadap perburuan liar dapat terjamin. 4. Kontrol terhadap satu spesies hewan jauh lebih baik dengan adanya pembatasan ruang yang sudah ditentukan. 5. Dapat digunakan untuk sarana wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian. 6. Jadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 7. Hasil penelitian populasi dapat digunakan untuk menentukan strategi konservasi. Selanjutnya yaitu karakteristik konservasi satwa. Sebagai tempat konservasi satwa, tentu Suaka Margasatwa juga memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut. 1. Sisi geografis karakteristik Suaka Margasatwa. Ekosistem kawasan Suaka Margasatwa jelas dipengaruhi oleh tata letak astronomi. Jika letaknya di sekitar garis khatulistiwa, ciri khas satwanya berupa satwa endemik, hewan tropis. Jika jauh dari garis khatulistiwa, kemungkinan jenis satwanya adalah subtropis, di mana mereka seperti rakun, burung hantu, kalkun, dan beruang dapat melakukan hibernasi selama musim dingin. Selanjutnya yang kedua yaitu sisi iklim Suaka Margasatwa. Sebuah Suaka Margasatwa dapat berbangun karena adanya perubahan iklim tertentu yang membahayakan satwa sehingga perlu adanya kawasan konservasi. Contohnya hewan komodo hanya di Pulau Komodo. Hewan endemik asli Indonesia ini memang hanya ada di Pulau Komodo karena karakteristiknya yang tidak mau berpindah. Mereka lebih senang berada di habitat aslinya. Oleh karena itu, kawasan ini tetap dijadikan habitat komodo, tidak terlalu dibangun untuk kepentingan rumah, industri, dan kepentingan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu sisi hidrologis. Sisi hidrologis sehubungan erat dengan hewan-hewan air. Biasanya satwa liar yang terancam punah yang hidup di air akan dibuatkan wilayah penangkaran. Yang keempat, sisi geologis. Aspek geologis dari sebuah Suaka Margasatwa artinya ada penangkaran satwa langka yang disebabkan oleh aktivitas geologis yang berbahaya bagi satwa tersebut. 5. Sisi sosial ekonomi. Keberadaan Suaka Margasatwa turut mengembangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sisi sosialnya, masyarakat bisa menyalurkan rasa peduli terhadap satwa. Sementara sisi ekonominya, masyarakat kesejahteraan karena tempat ini juga bisa digunakan sebagai rekreasi sebagai kawasannya. 6. Bentuk hutan.
Berbeda dengan tempat di mana hewan hidup dan berkembang biak lainnya, Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang desainnya mirip seperti habitat asli. Yang ketujuh yaitu ekosistem hutan Suaka Marga Satwa. Pembuatan atau pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa ditentukan berdasarkan ekosistem hewan tersebut. Selanjutnya yaitu pengolahan kawasan konservasi. Pengolahan kawasan konservasi ini di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengolahan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pihak pengolahan diserahkan pada masing-masing kawasan. Biasanya ada 3 pihak pengolah, yakni pemerintah, masyarakat sekitar, dan organisasi non-pemerintah yang berkaitan. Pengolahan ini memiliki kegiatan pelindungan, perencanaan, pemanfaatan, pengawetan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman bahaya dari berburuan liar dan kepunahan satwa liar. Berbagai kegiatan dilakukan dan evaluasi setiap kurun waktu tertentu. Contohnya perluasan lahan, memanfaatkan potensi sekitar, penetapan tanda kawasan, pemasangan papan informasi tentang satwa, restorasi, dan rehabilitasi. Daftar Suaka Marga Satwa di Indonesia, yaitu Indonesia memiliki setidaknya 73 Suaka Marga Satwa yang tersebar dalam 5 pulau, 34 provinsi. Pemerintah setempat juga terus memperoleh serta memperluas kawasan ini. Selanjutnya yaitu pengertian cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan ini pun dilindungi oleh undang-undang dari risiko bahaya kepunahan. Kawasan suaka alami ini memiliki kekhasan sesuai dengan ekosistemnya. Pengertian cagar alam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena adanya alamnya mempunyai kekhasan satwa, tumbuhan, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dipelindungi dan berkembangnya berlangsung secara alami, yang berarti kegiatan yang dapat dilakukan di cagar alam yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.